Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Dalam sejarahnya, syaitan telah melakukan berbagai upaya untuk menyesatkan manusia dari jalan keimanan dan ketakwaan. Salah satu caranya adalah dengan kabar berita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, sebagaimana yang terjadi dengan seorang nabi yang hidup menjalankan syariat Nabi Musa alaihi salam ini. Siapakah beliau? Yuk kita simak kisahnya. Bismillah. Setelah masa Nabi Musa alaihissalam, di tengah Bani Israel terdapat seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Uzair. Beliau adalah keturunan Bani Israel yang hidup di antara zaman Daud, Sulaiman, dan zaman Zakaria Yahya, sekitar tahun 451 sebelum Masehi. Nabi Uzair menjalankan syariat Nabi Musa alaihissalam. Allah memberinya keistimewaan. Beliau hafal seluruh isi Taurat, di mana pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Beliau kemudian mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Salah satu kegemarannya adalah mengembara dari satu daerah ke daerah lain sambil menikmati keindahan-keindahan alam sekitarnya. Seekor keledai kesayangan menjadi alat transportasinya dalam setiap rihlah. Sampai akhirnya pada suatu saat keledai yang ditungganginya tersesat jalan. Setelah sekian lama, barulah dia sadar bahwa dia telah berada di suatu daerah yang tidak dikenalinya, serta jauh dari negerinya sendiri. Uzair tiba di sebuah kawasan bekas permukiman, dan sepertinya negeri tersebut adalah sebuah negeri yang makmur. Namun kini semuanya hanya tinggal reruntuhan akibat azab yang menimpa, buah dari kedurhakaan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bekas runtuhan terdapat mayat-mayat manusia yang bergelimpangan yang sudah busuk dan hancur. Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan sebuah rumah. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, dia pun turun dari keledainya dengan membawa 2 keranjang buah-buahan. Keledai tunggangannya diistirahatkan di dekatnya, kemudian dia duduk bersandar pada dinding sebuah rumah yang sudah runtuh untuk melepaskan letihnya. Setelah mengeluarkan bekal dan memakannya, sembari menghela nafas, pikirannya mulai memikirkan mayat manusia yang sudah busuk itu. Ya Allah, kini aku bersandar di rumah yang dindingnya telah rusak. Disinilah dahulu ada orang-orang hidup dan tinggal, satu sama lain menganggap sebagai teman atau lawan. Namun tulang-tulang mereka kini sama sekali tak tersisa. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah mati dan hancur itu akan dihidupkan kembali di negeri akhirat? Begitulah pertanyaan yang datang dalam pikirnya. Usai menghabiskan sekerat roti dan minum, dia pun berbaring dan tertidur. Tak terasa Nabi Uzair tertidur lelap. Tidurnya amat luar biasa sekali, bukan hanya sejam atau semalam, sehari, sepekan, sebulan, setahun, dirinya masih saja tertidur. 10 tahun, 20 tahun, jiwa sang nabi masih hanyut dalam tidurnya. Tetapi dia telah tidur terus-menerus tanpa bangun-bangun selama 100 tahun lamanya. Dalam masa dia tertidur itu, keadaan di sekitarnya sudah ramai lapisan baru. Rumah serta bangunan-bangunan banyak yang telah didirikan. Dalam masa 100 tahun itu, segala-galanya sudah berubah. Manakala Uzair tetap terus tidur, tersandar di dinding buruk itu, menjadi jasad atau tubuh yang tidak bernyawa lagi. Dagingnya sudah hancur dan tulang belulangnya sudah hancur lebur berderai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak
nabinya itu hidup kembali, kun fayakun. Kemudian jasad Uzair yang telah mati, daging dan tulangnya yang sudah hancur itu disusun kembali oleh Allah pada bagiannya masing-masing, lalu ditiupkan ruhnya. Dan ketika itu juga lelaki saleh itu pun bangun dari tidur panjangnya, hidup kembali seperti dahulu kala. Uzair terus berdiri seperti orang yang bangun dari tidur, lantas dia mencari keledai dan buah-buahannya di dalam keranjang dahulu. Tidak beberapa lama kemudian, turunlah beberapa malaikat seraya bertanya, "Tahukah engkau ya Uzair, berapa lama engkau tertidur?" Tanpa berpikir panjang, Uzair menjawab, "Saya tertidur setengah hari atau sehari." "Tidak, sungguh engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali," kata malaikat. "Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati," papar sang malaikat. "Disinilah engkau berbaring, berhujan dan berpanas matahari, kadang-kadang ditiup badai dan berhawa sejuk dan juga panas terik. Dalam masa yang begitu panjang, makanan engkau tetap baik keadaannya. Tetapi coba lihat keadaan keledai itu, dia sendiri pun sudah hancur dan dagingnya sudah busuk." Berkata malaikat lagi, "Lihatlah dan perhatikanlah sungguh-sungguh, demikianlah kekuasaan Allah. Allah akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan mengembalikan jasad-jasad yang sudah hancur lebur, dan dengan semudah itu pula lah Allah akan membangkitkan semua manusia yang sudah mati itu nanti di akhirat untuk diperiksa dan diadili segala perbuatannya. Hal ini diperlihatkan oleh Allah kepada engkau supaya iman engkau tetap dan engkau sendiri dapat menjadi bukti kepada manusia-manusia lain, supaya engkau dan manusia-manusia lain tiada ragu lagi tentang apa yang diterangkan Allah tentang akhirat itu." Setelah Uzair melihat makanan dan keledainya yang sudah hancur itu, maka Uzair pun berkata, "Sekarang tahulah saya bahwa Allah itu adalah berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu." Tiba-tiba keledai yang sudah hancur itu dilihatnya mulai dikumpulkan daging dan tulangnya, dan akhirnya menjadi seperti sedia kala, hidup kembali, bergerak-gerak dan berdiri sebagaimana sebelum mati. Maka Uzair pun berkata, "Sekarang tahulah saya bahwa Allah berkuasa di atas segala-galanya." Lalu dia pun terus mengambil keledainya dan menunggangnya pulang ke rumahnya dengan mencari-cari jalan yang sukar untuk dikenali. Segalanya telah berubah. Setelah bersusah payah mengingat jalannya, akhirnya dia pun sampai ke rumahnya. Dia mendapati rumahnya sudah setengah hancur, di mana segala dinding rumahnya hampir runtuh. Uzair kemudian mengetuk pintu rumah itu dan keluarlah seorang perempuan tua. Uzair kemudian bertanya, "Inikah rumah Uzair?" "Ya," jawab perempuan itu, "inilah rumah Uzair dahulu, tetapi Uzair telah lama pergi dan tiada terdengar berita tentangnya lagi, sehingga semua orang pun lupa padanya, dan saya sendiri tidak pernah menyebut namanya selain kali ini saja," kata perempuan itu sambil meneteskan air mata. "Sungguh, sayalah Uzair. Apakah kau tidak mengenaliku?" jawab Uzair. "Saya telah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun dan sekarang saya dihidupkan kembali oleh Allah." Perempuan itu terkejut seakan-akan tidak percaya. Lalu perempuan tua itu pun berkata, "Uzair itu adalah seorang yang paling soleh. Doanya selalu dimakbulkan oleh Allah dan telah banyak jasanya di dalam menyembuhkan orang yang sakit." Sambungnya lagi, "Saya ini adalah hambanya sendiri. Badan saya telah tua dan lemah.
Mata saya telah pun buta karena selalu menangis terkenangkan Uzair. Kalaulah Tuhan ini Uzair, maka cobalah Tuhan doakan kepada Allah supaya mata saya terang kembali dan dapat melihat Tuhan." Uzair pun mengangkat kedua belah tangannya ke langit lalu berdoa ke hadirat Allah. Tiba-tiba mata orang tua itu pun terbuka dan dapat melihat dengan lebih terang lagi. Tubuhnya yang tua dan lemah itu kembali kuat, seakan-akan kembali muda. Setelah merenung wajah Uzair, dia pun berkata, "Benar Tuan Uzair, saya masih ingat." Lalu keduanya pergi menjumpai warga negeri mereka, bangsa Israel. Uzair memperkenalkan dirinya bahwa dialah Uzair yang pernah hidup di kampung itu lebih 100 tahun yang lalu. Berita itu bukan saja mengejutkan bangsa Israel, ada yang meragukan dan ada yang tidak percaya kepadanya. Walau bagaimanapun berita itu menarik perhatian semua orang. Karena itu mereka ingin menguji kebenaran Uzair. Kemudian datanglah anak kandungnya sendiri seraya bertanya, "Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, benarlah dia Uzair." Setelah diperiksa, tanda itu memang terbukti ada pada Uzair. Lalu percayalah sebagian dari mereka. Akan tetapi, sebagian lagi menginginkan bukti yang lebih nyata. Maka mereka berkata pada Uzair bahwa sejak penyerbuan Nebukadnezar ke atas bangsa dan negara Israel, dan setelah tentaranya membakar kitab suci Taurat, maka tiadalah seorang pun Bani Israel yang hafal isi Taurat kecuali Uzair saja. Kalau benarlah Tuan Uzair, cobalah Tuan sebutkan isi Taurat yang betul. Uzair pun membaca isi Taurat itu satu persatu dengan fasih dan lancar tanpa kesalahan sedikit pun. Setelah itu barulah mereka percaya bahwa benar dialah Uzair. Ketika itu semua bangsa Israel pun percaya bahwa dialah Uzair yang telah mati dan dihidupkan kembali oleh Allah. Bangsa Israel gembira bahwa Uzair telah kembali. Mereka meminta nasihat dan panduan daripadanya. Tetapi sebagian dari kaum Yahudi yang bodoh menganggap Uzair sebagai anak Allah. Maha suci Allah tidak mempunyai anak, baik Uzair maupun Isa, karena semua manusia semata-mata adalah hambanya. Akidah yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki anak adalah akidah yang sangat sesat. Janganlah kita ragu tentang kekuasaan Allah, maka hendaklah manusia memikirkan siapakah yang menciptakan dirinya itu. Merupakan suatu kemustahilan sesuatu benda itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Kalau masih ada orang yang ragu tentang kekuasaan Allah, obatnya hanya satu saja. Hendaklah dia membaca dan memahami Al-Quran. Keraguan terhadap kekuasaan Allah itu datangnya dari setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan otak dalam kepala kita untuk berpikir. Allah itu gunakanlah akal kita untuk berpikir. Demikianlah sekelumit kisah kita tentang Uzair. Mudah-mudahan kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran sehingga kita tidak tersesat seperti Yahudi dan Nasrani. Dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat, dan begitu pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin meningkat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.